Halo anak-anak, hari ini Ibu akan belajar atau menerangkan melalui buku cetak kalian. Jadi kalian buka buku cetak halaman 83 ya. Kita akan membahas teks prosedur lagi. Ya, yang pertama nih mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Ini ada teks 1 yaitu cara memainkan angklung. Ini merupakan teks cara memainkan angklung merupakan salah satu jenis teks prosedur. Teks prosedur jenis apa? Teks prosedur jenis cara memainkan atau cara menggunakan sesuatu. Menggunakan apa? Yaitu angklung. Di sini dijelasin nih. Pertama ada tujuannya dulu, angklung itu apa, terus tujuan angklung itu bagaimana, terus apa sih angklung itu, lalu baru masuk deh ke tahap-tahap cara memainkan angklung 1, 2, 3 sampai ke 4, 5, 6. Itu kan tadi cara memainkan. Yang teks kedua itu cara membuat. Perhatikan ya baik-baik. Kalau tadi cara memainkan itu kalau cara memainkan atau cara menggunakan itu cuma ada pembukaan lalu langsung ke langkah-langkah. Tetapi kalau di cara membuat itu kalian lihat nih, ada tujuannya, lalu ada bahan, serta langsung ada bahan dan alat, dan ada langkah. Itu yang membedakan teks prosedur cara memainkan dan cara membuat gitu. Nah, sama juga nih yang teks ketiga, cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, ini juga kalau cara melakukan nggak pakai alat dan bahan. Jadi setelah tujuan atau setelah penjelasan di depan, baru langsung ke langkah-langkahnya gitu. Sampai sini paham ya? Nah, kalian lihat nih di kotak yang ini ada 3. Daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi. Teks yang pertama, tadi kan yang teks pertama cara memainkan angklung. Tujuannya adalah memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Jadi tujuannya teks prosedur yang teks 1 tadi, yang cara memainkan angklung adalah untuk memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Kalau teks 2 tadi adalah teks 2 itu apa tadi? Nih, cara membuat obat tradisional, berarti untuk orang insomnia. Berarti tujuannya adalah memandu orang yang untuk membuat obat tradisional untuk insomnia dengan baik dan benar. Seperti itu. Nah, yang teks ketiga berarti tujuannya adalah untuk membantu orang melakukan gerakan tari tortor dengan langkah yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi semua teks prosedur itu memiliki tujuannya masing-masing gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut nih di nomor 2, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Kemarin kan Ibu sudah jelaskan di video yang kemarin tentang kalimat yang ada di teks prosedur, yaitu ada kalimat perintah, saran, dan larangan. Nah, di sini kalian suruh mendaftarkan kalimat perintah atau saran atau larangan adanya di mana aja. Di teks 1, teks 2. Nah, teks 3 nih contoh kalimat perintahnya. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4. Kayak gitu. Berarti dikasih keterangan nih seharusnya nih. Ini adalah kalimat larangan, kayak gitu. Terus misalnya di teks 2 ada enggak kalimat larangannya? Kalimat 3 ada enggak? Kita lihat ya. Tuh. Yang nomor 1 nih, pegang angklung dengan tangan kiri. Nah, ini namanya kalimat perintah. Atau yang nomor 3 nih, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Kata posisikan itu merupakan kata perintah. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Berarti itu adalah kalimat perintah, memerintahkan kita untuk memosisikan angklung yang dipegang dengan tegak dan sejajar dengan tubuh. Sampai sini paham ya? Nah lalu kita langsung ke kotak info. Kalian lihat kotak infonya, lihat halaman 88. Pertama, tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi tujuannya itu memandu orang atau pembaca supaya melakukan hal dengan tepat gitu. Ya.
Cirinya nih ada 3, yaitu panduan langkah-langkah, ada langkah-langkahnya, ada aturan atau batasan, dan ada isi kegiatannya. Itu ciri teks prosedur ya. Nah, ciri bahasanya yang tadi kemarin Ibu jelaskan itu ada 3 juga. Ada kalimat perintah, lalu ada kalimat saran, ada kalimat larangan. Di sini ada contohnya, kalian baca. Sampai sini paham ya, Nak? Paham ya? Kalau paham, kalian coba kerjakan halaman 87. Kalian cari kalimat perintah, saran, dan larangan dari ketiga teks ini. Dari teks 1 cara memainkan angklung, dari teks 2 cara membuat obat, dan dari teks 3 cara melakukan gerakan tari tortor. Kalian cari mana kalimat perintah, mana kalimat saran, mana kalimat larangan. Gak usah pakai tabel, jadi langsung aja kalimat perintah di teks 1 apa, 2 apa, kalimat saran di teks 1 apa, 2 apa gitu. Jadi gak usah pakai tabel, gak apa-apa. Di sini paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nanti kita bahas lagi ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih.